Selain laga melawan Jepang, kita tentu tahu kalau Indonesia juga akan melawan tim kuat Asia lainnya, Arab Saudi. Tentu saja ini akan menjadi dua laga yang berbeda dari pertemuan pertama, sebab sudah pasti gaya main Arab di bawah Mancini dan Hervé Renard tidaklah sama. Di mana pelatih asal Prancis tersebut adalah tipe pelatih yang sangat mengandalkan sepak bola direct serta high pressing yang sangat sesuai dengan karakter permainan tim dari Timur Tengah. Nah, di satu sisi, sebagai pelatih yang dalam tanda kutip baru, Hervé Renard pastinya perlu mempelajari lawan-lawan yang akan dihadapi. Memang untuk Jepang dan Australia secara komposisi nggak banyak berubah saat ia melawannya di kualifikasi edisi sebelumnya. Mungkin hanya dari cara bermain, khususnya Australia yang dirasa pasti banyak berubah sejak mereka berganti pelatih. Kemudian tentu saja Indonesia, tim yang secara histori baru pertama kali Hervé Renard hadapi. Nah, yang jadi perhatiannya, Indonesia ini kan tim dari ASEAN. Tapi dalam daftar list pemain yang diumumkan oleh Coach Shin, pelatih maconan galak tersebut diketahui hanya bisa tertawa. Mengetahui fakta yang ada, kalau timnas Indonesia rupanya banyak diisi pemain keturunan yang berkarir di luar negeri khususnya Eropa. Atas dasar itulah, Renard berujar akan menyiapkan taktik terbaik agar bisa membawa Arab Saudi keluar dari situasi sulit yang mereka alami sejak dipegang oleh Mancini. Di satu sisi ada juga Kelvin Verdong yang seperti tersirat memberikan masukan kepada Shin Tae-yong terkait sistem yang selama ini dimainkan. Tentu saja ini bukanlah sesuatu yang harus dianggap negatif, karena bagaimanapun ini juga menjadi bukti kalau nggak ada gap tertentu antara pemain dan pelatih. Bagi fans timnas, jelas bulan November ini akan terasa sangat mendebarkan. Sebab dua laga di bulan ini, tim Garuda akan bersua dua tim kuat Jepang dan Arab Saudi. Soal Jepang, jelas kita nggak perlu meragukan kualitas tim yang satu ini. Namun untuk laga melawan Arab, disitulah sejatinya peluang terbesar kita untuk meraih 3 poin, walaupun ya, itu juga nggak gampang. Yap, Arab Saudi diketahui sedang dalam mood yang oke pasca kembalinya Hervé Renard. Pelatih asal Prancis yang terkenal maco nan galak itu kembali melatih The Green Falcon usai pihak SEFF mendepak Roberto Mancini yang dianggap gagal. Jelas bagaimanapun, Arab di bawah Hervé Renard pastinya akan jauh berbeda dari Arab di bawah Mancini. Sebab dari sisi cara bermain, Renard adalah tipe pelatih yang terkenal akan sepak bola direct berbasis high pressing. Dan berdasarkan catatan statistik dari Transfermarkt, menunjukkan bahwa pemain-pemain dari Al Hilal lah yang diketahui mendominasi daftar pemain yang paling sering tampil di bawah kepemimpinan Renard. Nah, dari semua nama, ada 3 nih pemain yang penampilannya terbilang luar biasa di bawah asuhannya, yang mana itu akan jadi sinyal bahaya buat timnas Indonesia. Pertama, ada Mohamed Kanu yang mencatat 32 pertandingan selama diasuh oleh Renard pada periode pertamanya. Di posisi kedua, ada striker Al Ahly, Firas Al Buraikan, yang tampil dalam 30 laga dengan kontribusi 6 gol dan 3 assist. Selanjutnya, Kapten Timnas Arab dan Al Hilal, Salem Al Dousari, tercatat tampil dalam 29 pertandingan dan menjadi pencetak gol terbanyak dengan 13 gol serta 4 assist di bawah kepemimpinan Renard. Tentu dengan senjata utama 3 pemain tadi sudah pasti akan membuat lini belakang timnas yang dikomandoi oleh Jesus harus bekerja keras. Lebih lanjut, Hervé Renard sendiri sesumbar akan melakukan apapun untuk membawa Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2026. Meskipun begitu, ia juga sadar kalau dalam hal ini, ia juga harus adaptasi lagi terutama untuk 2 lawan terdekat, yakni Australia serta Indonesia. Yap, melawan Australia, meskipun secara materi pemain kurang lebihnya sama dengan edisi sebelumnya, Hervé Renard sadar betul kalau dengan pelatih baru, Australia pasti akan menampilkan permainan berbeda. Pun begitu dengan Indonesia, di mana ia diketahui cuma tertawa ketika melihat list pemain tim Garuda yang baru aja diumumkan. Sebab menurutnya adalah yang terbilang langka bagi tim ASEAN punya pemain yang sebagian besar merumput di luar negeri khususnya Eropa. Bahkan beberapa dari pemain Indonesia adalah mereka yang berkompetisi di level teratas seperti Maysil Gers, Jesus, Kelvin Verdong, Martin Plas, Tom Haye, Cindy Walsh, Eliano Reinders, dan Ragnar Oratmangun. Atas dasar itulah Hervé Renard mengaku maklum kalau ketika itu Arab dan Australia bisa ditahan imbang. Namun ia juga nggak habis pikir, gimana bisa Indonesia kalah dari tim seperti China yang sebelumnya jadi juru kunci grup.
scratch your flesh. Let me say that you're real good. I wanna make you melt. Lay down. Di sisi lain, melihat faktor-faktor yang ada, tentu saja Koshin kali ini nggak boleh lagi namanya dalam tanda kutip coba-coba. Terlebih Pak Erik pun juga udah mewanti-wanti soal ini. Dan sejatinya itu sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Kelvin Verdonk, di mana Verdonk secara tersirat dengan komposisi materi pemain yang ada baiknya untuk memainkan skema 4 back. Karena bagi Verdonk pribadi, ia pun mengaku lebih nyaman dengan sistem semacam itu. Meskipun begitu, Verdonk juga mengaku tak masalah ketika harus bermain dengan sistem 3 back ketika di timnas. Sejujurnya, saya lebih suka bermain di tengah dengan skema 4 back karena Anda lebih terlibat dalam permainan dibandingkan sebagai back kiri. Sebagai pemain belakang, Anda seringkali menghadapi pemain yang cepat dan lincah. Terkadang orang kidal yang lebih suka masuk ke dalam. Ini berarti Anda harus memutar dan memutar lebih banyak. Saya tidak mengatakan saya lebih suka bermain di posisi tengah, tapi ini lebih menyenangkan. Saya suka sistem itu. Anda tidak memiliki banyak duel dengan striker tinggi, banyak waktu menguasai bola, build up yang bagus, dan Anda memiliki permainan di depan Anda. Ucap Verdonk dikutip dari Forzanek. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Verdonk, memang selama ini Koshin lebih suka bermain dengan pola 3 back, yang mana itu akan berubah jadi 5 back ketika dalam mode bertahan. Masalahnya, dengan kualitas pemain yang dimiliki sesungguhnya amat sayang kalau pemain-pemain yang ada seolah-olah dipaksa lebih bertahan. Karena bagaimanapun, kualitas pemain seperti Tom Haye, Kelvin Verdonk, Ragnar Oratmangun, hingga Meisil Gers dan Jesus adalah pemain yang secara naluri sangat menyerang. Sekali lagi, ini cuma pendapat. Dan gak ada sedikit pun niat buat sok tahu atau apapun. Murni pendapat, jadi kalau beda ya gak masalah juga. Nah, kembali ke soal tadi, kita gak bisa menutup fakta kalau sebagian besar pemain diaspora kita tumbuh besar di kultur sepak bola Belanda yang terkenal akan filosofi menyerangnya. Maka gak ada salahnya bagi Koshin untuk bermain 4 back dengan pola 4-3-3 atau 4-2-3-1. Yang mana itu akan memungkinkan kita punya pemain ekstra di tengah sehingga nggak membuat Tom Haye seolah-olah pemain yang lemes karena habis tenaga di babak kedua. Dengan pola 4 back, maka tugas Tom di tengah pastinya jauh lebih enak. Toh secara materi, kita punya pemain yang bisa bermain di posisi itu. Semisal nih 4-3-3, kipernya Martin Pas, duet backnya ada Jesus dan Meisil Gers, back kanan Sandy Walsh, back kiri Kelvin Verdonk. Lalu 3 di tengah, kita bisa pakai kombinasi Nathan sebagai Nathan, Tom, dan Ivar. Dan 3 di depan ada Rafa, Ragnar, dan Eliano yang bagaimanapun punya kemampuan skill serta mobilitas tinggi dalam melakukan pergerakan. Memang resikonya lebih besar karena pasti pertahanannya nggak bakal serapat main 3 back yang jadi mode 5 back ketika bertahan. Tapi daripada main parkir bus terus ujung-ujungnya jebol, ya udah nggak apa-apa pas lawan Arab misal. Main aja terbuka, toh secara kualitas individu mereka nggak lebih hebat dari Indonesia. Asli, kalau itu kita berani jamin. Untuk itu, semoga saja Koshin bisa lebih percaya diri memaksimalkan kapasitas pemain yang ada. Ketimbang parkir bus selalu kalah, mendingan main menyerang. Ibaratnya, lu kebobolan 1 gol, terus cetak 2 gol, you still win the game kok. Jadi nggak usah takut kebobolan. Selama nggak ada blunder aneh-aneh serta miskomunikasi, insya Allah target minimal 4 poin dari Jepang serta Arab bukanlah target yang muluk-muluk. Berat iya pasti, namun bukan berarti Indonesia nggak ada peluang sama sekali loh. So, tetap semangat Garudaku. Bermainlah dengan rasa bangga demi kehormatan Ibu Pertiwi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.